Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawara, balik lagi sama aku Hani di podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Nah kali ini kayaknya vibes-nya itu lumayan beda ya dari podcast-podcast kemarin, episode kemarin. Karena kalau dilihat dari looks aku hari ini, kayaknya vibes Ramadannya udah dapet banget nih. Nah bener aja, kali ini itu udah di puasa yang kayaknya udah seminggu ya. Nah kalau menurut Hani, Ramadan ini itu adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu nih. Karena Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Terus juga kita bisa memperbanyak ibadah, terus mempererat tali silaturahmi. Nah kalau ngomongin soal tradisi-tradisi unik di Indonesia, kayaknya kita bakalan cocok banget nih sama tamu undangan yang kali ini hadir di sini. Ada Bapak Dr. Haji Helmi Faizi Bahrul Ulumi, MHum, yang kalau misalkan di FADA itu beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Dakwah Bidang Kemahasiswaan. Halo Pak Helmi. Halo Hani. Apa kabar nih Pak? Sudah sore. Oh iya, udah sore ya. Jadi kita ngabuburitnya ngobrol di sini nih. Boleh. Kalau misalkan tadi sebelum ke sini gimana tuh Pak perjalanannya? Mendung gimana ya cuacanya? Cocok lah untuk yang lagi puasa, adem gitu ya. Kalau bisa besok-besok begini aja. biar mendukung iya. Ya. Oke. Nah, Pak Helmi ini adalah Wakil Dekan Fakultas Dakwah Bidang Kemahasiswaan ya, Sobat Jawara. Nah, kita nih mau ngebahas sedikit nih Pak tentang tradisi unik di bulan Ramadan. Kalau misalkan prolog dikit nih apa ya, kalau misalkan di daerah Bapak tuh ada gak sih kayak yang unik-uniknya gitu tuh di bulan Ramadan, tapi ini tradisinya cuman ada di bulan Ramadan doang. Ada gak Pak di daerah Bapak? Banyak ya kalau tradisi Ramadan, bahkan sebelum Ramadan sendiri kan kita punya banyak tradisi unik gitu. Misalkan ada yang munggahan, munggahan itu sebelum puasa. Di beberapa tempat juga kan sebelum puasa itu ada tradisi-tradisi yang merupakan simbolisasi dari mensucikan diri gitu sebelum menghadapi bulan yang suci. Di kita juga ada, apalagi selama Ramadannya ya, itu banyak banget tradisinya dari mulai sebelum sahur mungkin ya sampai ketemu buka sampai tarawih itu ada gitu. Banyak banget ya tradisinya. Oke, kalau misalkan dilihat dari bulan Ramadan ini bukan cuma kita nahan lapar dan haus ya Pak ya, tapi juga bisa jadi refleksi diri. Nah, kalau di daerah Bapak itu kalau misalkan di aku nih ya Pak, kalau misalkan sholat tarawih itu identik gitu tuh sama bulan Ramadan. Kalau di daerah Hani itu bulan Ramadannya itu tarawihnya 23 rakaat Pak. Nah kalau di daerah Bapak tuh berapa Pak? Ya umumnya rata-rata 23 ya dengan witir gitu. Itu umum lah. Beberapa tempat aja yang 11 gitu ya, beberapa kantong. Tapi secara umum rata-rata 23 gitu. Oke. Soalnya Hani juga pernah kayak ketemu gitu sama masjid yang emang dia tuh rokaatnya cuma 11 tapi ayatnya panjang Wah. Iya. Sama kayak ini kalau di Kota Serang itu ada di Masjid Kuno Kaujon itu 11. Cukup panjang sih enggak ya, sedang itu, tapi emang bacanya pelan gitu. Sesekali lah ke sana. Itu masjid kuno ya. Itu masjid kuno gitu, masjid kuno di alun-alun Kota Serang. Oke, selain tadi ada identiknya sama sholat tarawih ya Pak. Yeah. Ada kalau misalkan Hani pernah dengar itu tuh kayak kita nih diajak buat menahan diri dari amarah gitu Pak. Nah kalau misalkan menurut Bapak nilai yang seperti ini itu membentuk karakter seseorang dalam jangka panjang gak sih Pak? Kayak yang menahan amarah, terus kayak istilahnya mah kita gak boleh gibah gitu tuh Pak. Terus juga gak boleh kayak emosinya ya harus diturunin gitu tuh. Ya puasa itu kan, Ramadan itu kan madrasahnya atau tempat belajarnya kita ya gitu. Yang sebetulnya kalau kita serius ya menjalani puasa, artinya sebagaimana kita menseriusi belajar di sekolah,
itu memang ketika Idul Fitri itu memang kita seperti menjadi manusia baru gitu. Sama kayak kita wisuda mungkin ya kalau kuliah gitu. Iya. Dan kita keluar tuh sudah menjadi sarjana ya. Sama Ramadan juga Idul Fitri ya kita seperti menjadi manusia baru dan karena menjadi manusia baru ya pasti punya visi ke depan yang berusaha menjadi lebih baik gitu. Oke. Nah, kalau misalkan balik lagi nih apa ya ke tradisi unik di Indonesia ketika bulan Ramadan tiba. Kayak kalau misalkan kita tuh ada yang namanya bukber, terus ngebangunin sahur, terus kalau misalkan sekarang malah ada yang sahur on the road katanya Pak. Itu lumayan cukup menarik sih Pak buat Hani ya. Tapi kalau misalkan menurut Bapak nih, bagaimana sih tradisi-tradisi ini berkembang dari dulu hingga sekarang? Ya kalau tradisi ngabuburit ya buat nungguin buka, kemudian bangunin sahur atau permainan-permainan setelah tarawih itu dari dulu. Dari saya kecil yang saya alami ada, tapi memang bentuknya aja yang berbeda ya berubah. Ada pergeseran. Misalkan kalau dulu setelah tarawih gitu itu ada perang apa namanya? Sarung. Apa? Bukan cuma perang sarung, apa namanya meriam bambu yang dari ya, bambu antar kampung dan seterusnya. Tahu. Dan lain-lain. Sekarang kan beda tapi esensinya sama kayak ngabuburit. Kalau dulu mungkin kita zaman masih kendaraan terbatas itu ya paling sekitar kampung jalan-jalan sore dan seterusnya. Tapi sekarang perkembangannya sudah berbeda ya gitu. Jadi tradisinya ada cuman bentuknya aja yang berbeda, yang berubah sedikit. Gitu. Berarti kalau misalkan kan kalau sekarang kayak Gen Z gitu kan Hani kan Gen Z nih apa ya? Ada bukber gitu tuh. Berarti di zaman Bapak juga udah ada gitu ya yang namanya bukber bareng teman-teman kayak gitu. Memang nggak seramai sekarang ya. Kalau dulu kan buka puasa bersama itu basisnya di masjid, gitu ya. Itu meniru memang tradisi buka bersama itu kan kayak di masjid-masjid di Saudi ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gitu. Itu sebetulnya buka puasa bersama itu kan semacam wadah di mana masyarakat yang mau mensedekahkan makanan untuk berbuka puasa gitu. Makanya pusatnya adalah masjid. Nah, sekarang perkembangannya kan sudah bergeser ya gitu. Tapi esensinya adalah itu kan sebenarnya menunjukkan sifat sosial manusia gitu ya. Iya, benar-benar. Gitu. Puasa itu walaupun sendiri ya dirayakannya bersama-sama gitu. Bersama-sama, benar banget. Tapi ada yang gak kalah istimewa dan menariknya lagi nih Pak, terkait dengan kuliner. Kalau misalkan aku lihat kemarin tuh aku sempat ngunjungin ke Masjid Agung, kayak ada bazar terus street food kayak gitu Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri dengan adanya kayak street food seperti itu ya, bazar-bazar seperti itu yang dia nih kayak menampilkan makanan khas gitu tuh. Apa yang begitu istimewa gitu Pak yang dinanti-nanti gitu dari yang makanan yang khas ini nih adanya cuman di bulan Ramadan kayak kolak, terus kayak timun suri kan itu cuman ada di bulan Ramadan doang ya Pak ya? Ya kalau makanan sih itu kan setua umur manusia itu sendiri kan gitu kan. Jadi makanan itu memang yang salah satu yang menggerakkan peradaban manusia itu kan dari makanan gitu. Nah, memang di bulan puasa ada yang makanan-makanan khas. Mungkin pernah dengar istilah kolak radio? Oh, nggak pernah tuh Pak. Apa itu Pak? Kolak radio itu kolak sebenarnya kolak apa ya, bening begitu ya. Bening tanpa santan, ada air gula. Terus isinya kolang-kaling, kemudian ada jambu batu, ada pisang kepok umumnya dan sebagainya. Itu kita sebutnya kolak radio kalau orang Serang gitu. Dan itu adanya biasanya disajikan saat Ramadan gitu. Kenapa ya? Karena memang isi kolak radio itu banyak banget ya. Maksudnya pertama dia manis, itu memang kayak kalau kita makan kolak radio itu kayak mengisi kembali energi kita yang sudah mulai habis lah ya di puasa gitu. Oke, tadi udah banyak banget ya, ada sholat tarawih, ada kuliner juga. Terus kalau misalkan ngebahas Ramadan ada momen itu kita
mempererat tali silaturahmi gitu Pak, kayak berkunjung ke rumah saudara atau teman. Nah, untuk kayak Bapak menanggapi ini gimana Pak? Kayak mempererat, jadi Ramadan ini jadi mempererat tali silaturahmi gitu Pak? Ya fungsi salah satu mempererat itu kan begini ya. Biasanya kalau di Ramadan itu kan kita semua percaya bahwa segala apapun, segala kebaikan apapun yang kita lakukan itu berlipat ganda gitu ya. Nah, keeratan silaturahim itu paling kentara itu kita bisa lihat atau kita rasakan itu dari saling mengirim makanan ya. Gitu ya. Bisa saling mengirim makanan gitu. Walaupun kadang-kadang di satu tempat itu bisa penuh banget itu makanan. Itu memang tradisi yang berkembang selama Ramadan gitu. Dan itu yang nggak kita temukan mungkin di bulan-bulan yang lain gitu ya. Gitu. Oke, berarti Ramadan ini juga bisa memperkuat keharmonisan sosial gitu ya Pak ya? Iya dong, iya. Oke. Tadi udah banyak banget ya kita berdiskusi kayak tentang tradisi-tradisi unik gitu di Indonesia di bulan Ramadan ini. Terus kalau misalkan ngomongin soal kebersamaan ya Pak ya, kan kalau misalkan ada tuh di daerah Hani namanya ngingonan Pak. Jadi orang-orang tuh dikelompokin buat ngasih takjil ke masjid. Nah, kalau misalkan menurut Bapak apakah seperti ini menanggapi fenomena kayak gini gitu Pak, yang ada di bulan Ramadan yang ngingonan kayak gini tuh kayak gimana Pak? Ya itu tradisi itu ada juga di sini. Oh, gitu. ada juga. Iya. Dan waktu saya kecil dan sampai sekarang pun saya lihat di beberapa tempat masih ada. Itu anak-anak kecil itu tugasnya mendatangi rumah-rumah yang memang kena giliran menyiapkan takjil gitu di masjid. Itu tadi saya bilang, makanya tradisi buka puasa bersama itu pada awalnya sebetulnya adalah dilakukan di masjid gitu. Orang-orang langsung bersedekah makanan dan untuk berbuka puasa karena itu kan pahalanya besar banget dan wadahnya itu ada di situ dalam tradisi itu kira-kira. Oke. Kayaknya udah lama banget tuh kan Pak, nggak kerasa kata aku juga. Gitu ya. Padahal ini pertama kalinya ya kita ngobrol. Kayaknya ini lagi beduk kayaknya. Ya. Abis ini kita bukber nih Pak untuk mempererat tali silaturahmi juga. Soalnya kayaknya ini tuh suatu kebanggaan juga Pak Hani di sini duduk bisa ngobrol bareng Pak Helmi. Soalnya kayaknya jarang banget ada orang yang bisa duduk berdua diskusi sama istilahnya ya petingginya gitu tuh. Kan Hani jadi merasa terhormat gitu Pak. Nah boleh gak Pak kasih closing statement gitu buat teman-teman biar kayak ngejaga tradisi unik gitu di Indonesia, khususnya buat generasi muda saat ini. Ya pastinya bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah, penuh pahala gitu ya. Beberapa aktivitas ya kita arahkan untuk ke hal-hal yang pasti untuk memperbaiki kita semua menjadi lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja Ramadan dan nanti Idul Fitri itu kita maksimalkan untuk mempererat kohesi sosial atau hubungan silaturahmi antara kita, antar sesama manusia sebagai makhluk sosial gitu. Dan momentumnya itu ada di Ramadan, satu bulan penuh gitu. Nah, jangan sampai anak-anak muda kita sekarang itu menghabiskan masa bulan puasa itu dengan sesuatu yang negatif gitu. Dulu orang ngadu bedug, ngadu meriam bambu dan seterusnya itu untuk senang-senang gitu. Nah, jangan sampai kemudian kita mendengar ada tawuran dan lain sebagainya yang menodai kesucian bulan Ramadan, termasuk juga menodai sisi kemanusiaan kita. Oke, baik, itu tadi closing statement dari Pak Helmi. Karena kita udah banyak banget sharing ya, ini juga menjadi insight baru ya buat Hani sendiri. Tadi juga ada makanan yang baru Hani denger tadi kayak kolak radio ya Pak ya. Itu baru denger, mungkin nanti bisa dijelasin di belakang layar. Iya, mungkin nanti namanya
kolak podcast mungkin gitu, karena radio udah. Oke. Nah, mungkin episode kali ini bersama Pak Helmi cukup sekian. Sebelum closing kali ya Pak, kita tagline bareng-bareng boleh ya Pak? Boleh. Nah, jadi kalau misalkan nanti Hani bilang podcast Jawara, jawabnya itu jajak wacana pakar kayak gitu Pak. Oke. Coba dulu apa langsung aja nih Pak? Langsung boleh. Oh langsung aja. Oke. Boleh Bapak lihat ya ke situ. Nah, biar Sobat Jawara bisa ini melihat ketampanan seorang Pak Helmi kayak gitu. Oke, yuk Pak. Berarti langsung nih ya Pak? Langsung. Podcast Jawara, jajak wacana pakar. Oke, sekali lagi Hani ucapin terima kasih banyak buat Pak Helmi yang udah nemenin Hani di episode kali ini. Banyak banget ya tadi cerita-cerita dari Pak Helmi juga. Mungkin dari aku, Hani, selaku host pamit undur diri. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah Ramadannya bisa berkah. Aku Hani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.